Oke, kita lanjut kembali ya. Nah, untuk berikutnya kita buka file modulnya, yaitu modul pemrograman web. Ya, buka modulnya yang C2 pemrograman web. Nah, ini covernya ya, covernya pemrograman web, karena dulu pemrograman web itu masuk di kelas 10. Nah, tapi sekarang masuk di kelas 11. Tapi materinya tetap sama ya, tetap digunakan ya, karena ini dasar ya. Berikutnya kita buka dulu untuk kata pengantar, nggak usah ya. Nah, daftar isi ini juga boleh dibaca ya. Nah, ini ada profesi pengembangan aplikasi web, kemudian alur pengembangan aplikasi web, kemudian ada menyajikan format teks. Nah, ini satu ini ya, 1 2 ini yang akan masuk ke KD 1 ya, KD 31 ya. Jadi kita perkenalan dulu mengenai konsepnya dulu agar tidak kaget ya. Oke, kita buka pada kegiatan belajar 1 dulu ya. Boleh klik link, boleh langsung ke halaman 6. Di sini bisa diklik. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita perkenalan mengenai profesi dalam bidang pengembangan aplikasi web ya. Tapi sebelum kita melangkah ke aplikasi web ya. Nah, di sini ada di bidang IT ya, atau teknologi informasi, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya information technology ya. Ada TI ya. Nah, untuk profesi di bidang IT ya, juga ada pengelompokannya ya. Ada yang bergerak di bidang perangkat lunak atau software, kemudian ada yang bergerak di bidang hardware, ada yang bergerak di bidang operasional sistemnya ya. Kalau yang software ya, ada yang namanya sistem analis, ada programmer lah. Ini mungkin yang biasa kalian dengar itu programmer ya, ini yang paling familiar. Programmer, apa sih programmer itu? Nah, kalau sistem analis adalah orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan ya. Jadi ketika kita membuat software atau aplikasi atau web ya, tidak serta merta langsung kita serahkan kepada user. User itu apa sih? Kita lanjut kembali ya. Maaf, tadi ada iklan ya. Nah, berikutnya tadi sampai di mana? Sampai di sistem analis. Jadi ketika kita membuat software ya, kita tidak langsung memberikan kepada user. Apa itu user? User itu pengguna. Jadi misal kita download aplikasi ya, katakanlah misal aplikasi belajar ya. Nah, kita itu sebagai user, dan yang membuat aplikasinya itu namanya programmernya. Nah, oke ya. Jadi kita itu sebagai user ya, user atau pengguna dari software atau aplikasi yang telah mereka buat ya. Kemudian kalau tidak ada analisa ya, nanti khawatirnya apa? Timbullah permasalahan, atau dalam bahasa programnya namanya bug ya. Misal ketika program dijalankan muncullah error ya. Error misal aplikasi berhenti gitu. Nah, itu karena apa? Karena itu tidak lolos dari pengecekan oleh sistem analis ya. Jadi langsung udah dicek, cuma masih ada celah yang belum atau yang telah terlewat ya.
Maka dari itu sistem analis itu penting ya. Kemudian ada programmer ya. Ada programmer ya, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu apa, membuat program maupun kelayakan sistem ya. Kemudian apa, ada web designer. Nah ini web designer itu apa, ada kata-kata designer berarti yang merancang ya, merancangnya. Kemudian ada web programmer berarti programmer yang membuat web ya. Berikutnya ada kelompok 2 yaitu mereka yang bergelut di bidang hardware ya. Ada technical engineer ya, atau bisa dikenal dengan teknisi ya, seperti kalau di sekolah kita ada yang namanya Mas Ikram, yaitu juga termasuk dalam kategori technical engineer ya. Jadi orang yang berkecimpung dalam bidang teknik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat ya, seperti ya misal ada komputer yang error, nanti biasanya yang menangani yaitu Mas Ikram ya. Berikutnya ada network engineer, ada kata-kata network berarti jaringan, berarti teknisi jaringan. Yang ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi, seperti ada EDP, ada sistem administrator ya. Nah kemudian yang kedua ada profesi dalam pengembangan aplikasi web. Ada web designer, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk menentukan tampilannya ya. Jadi misal kalian membuka web kok tampilannya kok jelek, mohon maaf ya, jelek ya, ataupun kurang menarik, nah itu berarti tanggung jawabnya siapa? Web designer ya. Jadi tidak serta-merta satu orang membuat desain, membuat programnya, membuat analisanya, membuat rancangannya, tidak ya. Jadi ada tugasnya masing-masing ya. Kalau di PT-PT ya, di perusahaan itu biasanya sudah dibagi ya. Ada yang bagian membuat tampilan, ada yang membuat programnya, ada yang membuat back end atau sistem di dalamnya, ada yang membuat menu aja ada ya. Jadi kalau di perusahaan itu sudah dibagi-bagi ya. Contohnya ya di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee itu juga enggak cuma satu programnya banyak. Ada yang bagian web designernya ya. Jadi misal kamu tugasnya membuat tampilan awalnya saja ya, itu ada sendiri. Kemudian ada yang bagian membuat bagian check out, ataupun kalau dalam bahasa awamnya masukkan keranjang, nah itu sendiri-sendiri. Jadi tidak satu orang membuat sistem itu satu beruntung ya, satu produk sistem. Misal katakanlah aplikasi Shopee atau aplikasi Bukalapak atau aplikasi Tokopedia, itu bukan satu orang tapi ratusan orang, bahkan bisa sampai ribuan ya. Makanya karyawannya Bukalapak, Shopee, Tokopedia itu banyak sekali, bukan cuma web programnya cuma 5, tidak, tapi banyak sekali ya. Kemudian ada web programmer. Nah untuk yang web designer itu minimal menguasai HTML ya. HTML nanti kita pelajari di sini ya, HTML. Kemudian pengolah gambar seperti apa ya, bisa Paint ya, misal Paint, atau bisa Corel Draw atau Photoshop atau yang lain ya. Yang penting ada skill mengolah gambar ya, atau edit gambar. Kemudian animasi ya, minimal gambar bergerak lah, atau video ya yang enggak terlalu kompleks ya. Minimal bisa ngedit misal video selama 5 detik misal lah, kayak gitu. Kemudian berikutnya ada web programmer. Nah ini yang juga termasuk inti ya, bertugas melakukan pengkodingan. Ada kata-kata pengkodingan, karena apa? Nanti itu dari sebuah kode ya akan berubah menjadi apa? Menjadi program ya. Kode-kode yang sudah ada ya nanti akan kita susun ya dan menjadi sebuah program. Aplikasi yang kita gunakan dari aplikasi HP ya, Android itu apa? Itu dari kode-kode atau coding ya. Kalau aktivitasnya namanya coding. Dari kode-kode ribuan bahkan jutaan kode itu
eh, dibuat untuk membuat sebuah program ya. Nah, eh, yang dikuasai oleh web programmer bisa ada CGI Perl, PHP, MySQL ya. Sekarang juga ada banyak lagi ya. Nah, itu ini berkembang ya, nanti kita akan mempelajari ya. Kemudian ada web administrator ya, ini ada kata-kata administrator. Ada kata-kata administrator, yaitu apa? Orang yang memaintenance ya, atau merawat, atau ya merawat suatu server dan mengerti sistem operasi server, baik dari mulai instalasi sampai masalah troubleshooting atau pemecahan masalah ya. Ya ini ya, jadi tidak ketika kamu kan anak IT bisa dan service, bisa service TV, bisa service AC, bisa service HP, tidak harus ya. Anak IT itu ada pembagiannya masing-masing. Kemudian ada webmaster ya, adalah seorang yang mengerti akan kesemua hal. Wah, ini berarti udah ada kata-kata master ya, berarti mengerti HTML, PHP, simulasi, jaringan. Wah, ini kalau ini mah jarang ya. Kalau kalian menguasai, wah, sudah bisa dikatakan webmaster ya. Kemudian ada web developer ya, kegiatan atas semuanya ini ya dinamakan tim developer ya. Ada developer nggak hanya cuma web ya, di luar sana juga ada developer bangunan ya. Jadi kata-kata developer itu apa? Pengembang. Jadi kita mengembangkan aplikasi ya. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditulis di angket yang telah saya sediakan.